Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Melisa Fitri di channel Melisa Fitri. Nah, kali ini aku bakalan ngasih tau kalian gimana caranya install aplikasi Flutter, Android Studio, terus Git, lalu ada juga VS Code, oke, Visual Studio Code. Nah, langsung aja. Yang pertama itu aplikasi yang kita install itu adalah Flutter. Jadi langsung aja kita download. Download Flutter atau Flutter download gini ya. Nah, terus kita buka yang Flutter SDK. Nah, setelah itu di sini ada pilihan operating system kalian yang mana, kalian pakai OS mana. Kalau aku Windows. Nah, di sini ada juga keterangan system requirements, adalah sistem yang disarankan atau sistem minimum yang bisa untuk menginstal aplikasi si Flutter-nya ini tadi. Operating sistemnya OS-nya itu Windows 7 minimalnya, atau yang di atasnya makin bagus ya, makin tinggi OS kalian akan makin bagus. Terus abis itu disk space-nya, ruang yang digunakan itu untuk aplikasinya aja, tidak termasuk toolsnya itu cuma 1,64 GB ya. Ini untuk aplikasinya aja, belum untuk si IDE atau toolsnya. Terus habis toolsnya itu nanti kita juga akan dibutuhkan Windows PowerShell 5.0 atau yang terbaru. Nah, untuk Windows 10 sendiri itu sudah include dia dengan Windows PowerShell-nya sendiri. Jadi kalian bisa nggak payah repot lagi untuk Windows PowerShell. Lalu juga Git ini kita akan install. Nah, setelah itu kalian pilih yang mana gitu, yang cocok untuk ini kalian, Windows kalian ya. Kalau aku yang 64 bit, 47 MB ininya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Ini untuk ininya, show into others. Nah, ini dia, bisa kita langsung installkan langsung. Yes. Di sini ada public lisensi untuk ininya, si Git-nya tadi, aplikasi Git. Lalu ini tuh komponen apa aja yang bakalan yang mau kalian install di Git-nya ini ya. Yang paling perlu itu Git Bash sama Git GUI-nya ya. Nanti konsolnya itu, setelah itu kalian bisa langsung next kan aja. Nah, kalau yang ini itu nggak usah, langsung aja install. Karena aku udah ini ya, udah diinstal duluan waktu Git Bash-nya tahu mati, jadi dia harus wait, sebentar, coba kita ulang. Next. Ini aku lupa, soalnya tuh aku nggak mau, karena soalnya yang di C itu penuh ya, jadi aku harus install di sini di D aja. Buat baru, aduh. Oke, gitu aja, jadi langsung di luarnya aja. Sebentar.
Di sini kalian bisa buat folder baru kalau kalian mau nyimpennya di D. Tapi kalau misalnya kalian mau nyimpannya tetap di C, seperti yang default disarankan oleh si laptop, maka langsung aja kalian di sini langsung next kan aja sesuai sama yang di pengaturan default gitnya. Oke? Kita tunggu prosesnya. Oke. Langsung saja kita coba jalankan ya finish launch git pass-nya. Setelah itu untuk membuktikan bahwa si gitnya ini sudah terinstall, kita ketik ini. Nah, setelah ini nih, kalau seperti ini berarti dia sudah terinstall. Setelah itu kita akan melakukan instalasi Flutter-nya, get the Flutter SDK. Nah, kalau kalian kalian ini untuk file installernya itu ada di sini. Kalian klik aja download, karena aku udah download tadi, jadi nanti kita eksekusi ya. Ini Flutter, tapi kita harus baca ini dulu. Download, oke, udah download file. Terus abis itu extract the zip file and place the container Flutter in the desired installation location for the Flutter SDK. Dan ada peringatan kalau misalnya jangan install aplikasi Flutter ini di direktori C terus program files, karena nanti bakalan ada masalah sama privilege-nya gitu. Kita tuh disaranin di example kan kita install copy ekstraknya itu di C user, di your username terus didukung, jangan di program files gitu. Oke, langsung aja karena aku tadi udah install ya, udah install, maksudnya udah ada full installernya, jadi kita eksekusi. Jadi mana ya, oke, kita buka ini dulu karena aku mau nginstalnya di sini, terus jadi aku buat kayak gini, namanya misalnya Android apa ya, Android aja lah. Android, terus di Android, di folder Android kita kasih nama lagi, buat new folder lagi, terus kasih nama Flutter. Mana sih tulisannya guys? Flutter gini guys. Terus nah sudah. Nah di sini kita akan install si ini. Kita ekstrak dulu. Lalu setelah sudah diekstrak, aku tadi kan belum ini ya, jadi kita copy di Flutter ini, di file folder yang di D tadi yang untuk instalasi, kita copy 2, berapa tadi giga ya. Kita tunggu proses ininya dulu. Nah setelah selesai, lalu kita selesai kopinya, lalu kita akan menyeting si patch-nya, di environment variables-nya. Itu tuh di sini, di bin-nya, di Flutter, di bin. Nah di sini copy address di PC ya, di PC.
terus properties, di setting maksudnya gitu. Terus habis itu di bagian sini advanced system, di situ juga kalian dari control panel sini, terus environment variables, terus di sini ada path. Lalu kita buka, klik aja 2 kali, terus habis itu kita copy yang paste yang tadi. Nggak ada ini, wait, oh dia, coba kita, nah di sini di Android tadi di Flutter di bin, terus di bin ini copy address, lalu kita buat di path ini, klik 2 kali di new, terus paste, enter, oke kan, oke. Setelah itu kita akan ngecek apakah udah udah jalan itunya si Flutternya. Coba ya, kita buka gitnya lagi untuk di push karena ya gitu. Oke, lama guys. Oke, nah setelah itu kalau misalnya udah ada kayak gini nih, ada untuk apa, tools to help-nya itu, argumennya itu, berarti itu tandanya udah terinstall si apa namanya ini, Flutter tadi. Lalu setelah itu kita akan mengecek ininya, Flutter Doctor. Tunggu. Oke, tunggu kita baca. Ini udah ada, terus juga ada, cuman di Android Studio ini belum terinstall. Kenapa? Karena kita belum menginstalnya, jadi kita akan lanjut ke install Android Studio ya. Oke, nah kalian bisa nginstal, dia kan disuruh nginstal si Android Studio. Jadi di sini tuh udah ada linknya. Ini kita copy aja, copy, terus habis itu di ini tab baru, terus gini kita buka. Nah di sini tuh kalian langsung download aja, di download Android Studionya. Tapi karena aku udah download ya di sini, wait, oke. Ini dia. Jadi kita langsung sebentar lanjut, kita langsung aja ya di apa namanya. Coba di copy dulu, aku mau copy dulu ininya di sini. Oke, langsung saja kita menginstal Android Studionya. Oke guys, balik lagi. Tadi itu karena nggak bisa, karena dia tuh harus buat folder sendiri, nggak boleh di folder lain. Jadi aku buat folder lagi namanya Android Studio, terus aku next kan. Terus habis itu ini kita harus install ini semuanya ini. Lanjut aja, terus koneksi internet juga harus di itu ya, harus memadai. Jadi ini kita setelah instalasi komplit, lalu kita akan next kan, terus
finish dulu. Kita hapus dulu ini. Ini nggak usah import dulu ya. Tunggu dibuka. Oke, ini data sharingnya nggak usah aja. Ini update close aja, lalu next aja. Yang ini untuk tema si ininya, tapi nanti aku bakalan, kalau untuk ngodingnya nanti aku nggak bakalan pakai yang Android Studio, karena Android Studio itu size-nya besar banget. Jadi kalau misalnya untuk laptopku yang segini, jadi nggak sanggup dia. Nanti jadi aku ganti sama si Android Studio ini untuk ngodingnya, aku ganti sama si Visual Studio Code. Ini Max saja lah. Di sini finish. Lalu kita tunggu downloadnya. Langsung aja kita install aplikasi Android Studio-nya. Ini setelah itu maaf guys, itu ada suara-suara yang agak gimana, lagi renovasi. Next aja, terus di sini kita buat dimasukin di install aplikasi, terus di Androidnya, terus di footer, terus di footer ini kita buat ini buat folder baru studio dah. Oke. Setelah itu kita next kan, install. Tunggu instalasi sampai selesai. Setelah itu setelah instalasi komplit, lalu kita next kan, kita langsung start aja, dicentang itunya. Tunggu. Oke, kita next kan. Next. Oh, ini juga ada tema nanti untuk si Android Studio-nya. Next aja, lalu finish. Nah, setelah ini kita akan menunggu untuk mendownload ya. Ini tergantung seberapa cepat koneksi kita ke internet. Jadi
disaranin kalau misalnya mau installin itu harus koneksi internetnya tuh harus stabil ya teman. Oke guys, tadi setelah selesai tadi kita tekan finish kelewatan tadi nih, terus kita new project kan, kita buka empathy activity, kita buat apa sih namanya, kita pilih empathy activity, terus next, terus kalian oke, setelah itu kita finish. Finish. Oke, kita tunggu aja. Oke, setelah selesai, lalu kita di sini SDK Manager di tool ini kita akan melihat apa-apa saja yang Android versi berapa aja yang sudah terinstall. Itu ada 12, tapi aku bakalan install yang Android 9, jadi ini yang nggak usah ya. Terus langsung ke apply. Terus di sini kita okekan, terus kita accept, lalu kita download, ya kan? Untuk menunggu itu kita coba oke. Kita tunggu aja ininya dulu. Kita ini bisa dokter ini and Android versi Oke. Coba kita akan tunggu khususnya.
nanti di sini kita tidak ada pertanyaan di mana tadi? Where are you? Where are you? Oh my god. Oh, ini dia. Nanti di sini kita diberi ini pertanyaan have not been asked, lalu kita buat y. Terus lalu habis itu kita ini accept ya. Ya. Oke. Dah sudah ini. Sudah. Setelah itu kita coba lagi Flutter Doctor. Oke. Kita tunggu. Masih belum ini. Nah, di sini juga masih belum terinstalan kan videonya. Di sini VS Code, karena ada keterangan VS Code. Kenapa? Karena aku udah install duluan ya karena penting program, jadi udah sudah install, jadi dia langsung ada kayak gini ya. Oke, yang belum itu masih Android Studio karena ininya belum selesai instalasinya. Kita tunggu. Setelah ini udah proses installer udah selesai, kita langsung finish. Terus di SDK tuh kita kalau untuk mau langsung menghubungkan Android Studio sama handphone Android kita perlu ini untuk diinstal. Install aja. Sebentar. Setelah itu finish. Langsung ada. Setelah itu oke. Terus di AFP Manager kita coba buat device baru. Nah, mau yang masalah berapa pilih aja. Kita pilih yang Pixel 2. Next. Terus kita, karena tadi kita download yang si Pi, jadi kita download yang Pi. Kita tunggu instalasinya dulu. Setelah finish, lalu kita next. Oke, nah biarin namanya gitu aja. Terus ini oke, ini close aja. Setelah itu di komennya kita coba buat folder sudah mana Oke, lama ya bun.
Tapi tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ada sebentar lama ini guys. Oke. Oh, ini ada peringatan guys. Kenapa? Karena oh iya, tadi SDK tadi yang kita download itu yang versi 28, terpaksa kita harus mendownload ulang yang versi 29. API levelnya itu 29, berarti di Android 10 apalah ya. Oke, kita setelah itu finish, terus langsung kita okekan. Ini bisa jalan tadi yang kita launch itu tadi. Tapi wait, nama opsi YouTube ya. Oke, kita ke bisnya ke Dokter. Oke, ada nggak kira-kira yang kali-kalinya ini? Oke, selesai. Nggak ada lagi ini komentarnya ya, tapi Android Studio-nya belum terinstall, belum install-nya. Oke. Selanjutnya kalian install ini aplikasi Visual Studio. Karena aku udah ada, jadi aku bakalan cuma ngasih tahu gimana itunya. Visual Studio Code dari Microsoft. Nah, ini langsung aja kalian download ya, ini download project itu. Terus di sini ada delete, tapi aku enggak ini ya, post cancel gitu ya kan. Terus habis itu nanti kalian langsung jalanin aja, langsung install aja. Terus habis itu langsung nanti di install aja setelah udah di kalian download ya kan. Nanti langsung aja kalian jalanin, terus nanti di macam biasa, seperti biasa kayak aplikasi biasa itu di installnya tinggal nanti pertama ada lisensinya, terus habis itu ada kalian accept aja, terus habis itu sama lokasi penyimpanannya. Kalau aku diletak di D ya. Terus habis itu langsung next kan aja, karena kita pakai yang sesuai rekomend dari si default dari aplikasi Visual Studio Code-nya. Lalu nanti habis itu setelah itu finish, dan kalau udah terinstall bakalan nanti kalian coba Flutter Doctor-nya lagi. Nah, nanti kalau memang Visual Studio Code-nya sudah terinstall, jadi maka di
di Father dokternya ini nanti ada keterangan VS Code versionnya gitu. Oke. Setelah itu kita akan lihat kita akan ngejalanin si Android Studionya. Itu caranya kita bentar. Pertama tadi gimana? Flutter spasi config Android Studio spasi div, lalu buka kurung sebentar. Ternyata nggak ada. Tadi kan karena itunya tadi si lisensinya di tempatnya itu tadi kan nggak ke detect ya, terus aku close. Jadi lalu kita cek di Flutter dokter spasi Android licenses itu kan licenses. Oke, bentar. Why not? Father doctor Android licenses. Oke teman-teman. Nah tadi kenapa ini kok not fine? Karena aku salah tadi. Seharusnya itu licenses ya. Tapi aku tulis di sini licenses ini licenses. Wait licenses sama licenses. Android. Apanya yang beda guys? Oh my god. What the? Okay. Fine. Up to you lah. Oke guys, karena ini masih error ya dia accessment treat ya. Jadi kita tuh mungkin di ininya stikaturnya, terus kita download yang ini. Android command line-nya. Kita pilih kita tunggu. Tunggu sebentar ya, bentar lagi. Itu nyata juga. Oke. Selesai, finish. Terus kita okekan. Terus kita balik lagi ke sini. Kita lihat yang kayak tadi ya, yang Flutter dokter tadi kita buat ya.
Kalau untuk mau copy ya, misalnya nih ya, kan aku tadi nyari gara-gara salah tuh tadi dibilangnya gini. Padahal aku tuh nulisnya sama kan guys. Oh, apa bedanya? Coba, apa bedanya? But itu salah, katanya nggak jumpa. Terus habis itu aku di Stack Overflow aku copy ini copy, terus habis itu di sini paste. Jadi kalau nge-paste tuh save sama insert ya. Nah, itu ya cobalah sebentar. Nah ini artinya sudah. Coba kita Flutter Doctor. Oke, udah semua, udah terinstall semua gitu. Android Studio-nya udah. Setelah itu udah selesai kan untuk ininya, kita ini fokus aja. Visual Studio-nya kalian buka. Mana dia? Kenapa nggak jalan guys? Oke, udah terbuka Visual Studio Code-nya. Terus kita di sini kita cari ekstensinya. Itu kalau misalnya kita harus install si Flutter-nya gitu ya guys. Ini Flutter. Terus kita install. Kita tunggu install dia. Buka Java. Lama banget ya. Oke, di sini tuh udah oke, ini udah selesai diinstal si extension Flutter-nya. Terus kita coba lihat di mana tadi si SD apa Flutter tadi. I don't know why this is, but Nih setelah sudah diinstal ya, dan kita ke settingan si editornya. Nah karena kita nggak pakai Android Studio, kita pakai Visual Studio. Nah gini, terus install the Flutter and Dart plugins. Tadi udah dianiinnya. Terus validate your setup with the Flutter Doctor. View comment palette, terus habis type Doctor, install Flutter Doctor. Di sini berarti wait, kita cari kita balik lagi. Terus tadi katanya di itu view comment palette, terus di sini new application. Terus kita mau nyimpannya di mana? Tadi aku nyimpannya di sini aja. Terus aku buat new folder. Terus di sini project 1. Oke, kita ini select create, open. Terus di sini
Wait, why not? Oke, Visual Studio Code. Terus tadi tuh aku yes, dia running. Ini kita buat project gitu ya, project apa sih namanya baru gitu. Kita tunggu running dia Fata Create-nya. Jadi lagi ngebuat Fata Create-nya. Oke, setelah mungkin caranya tadi view comment palette, terus habis itu new application project, terus kalian pilihlah mau diletakkan di mana projectnya. Nanti aku di sini ya, sini. Terus habis itu kalian kasih nama tanpa ada escape, tanpa ada spasi, misalnya 2, enter. Terus habis itu kalian terus dah. Setelah itu yang tadi proses berjalan Flutternya, terus habis itu langsung setelah seperti ini proses instalasi telah selesai dijalankan. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga kalian bisa mengerti langkah-langkahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.